Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 6b. Ajan Brahm bukan siapa-siapa. Seni memadamkan keakuan. Kita semua ingin hidup berjalan lancar, akan tetapi segala sesuatu jarang berjalan sesuai yang diharapkan. Entah sekedar tabrakan di jalan ataupun krisis betulan, kita hidup dalam sebuah dunia yang berisi peristiwa-peristiwa tak diinginkan, yang tak bisa dicegah dengan kekuatan tekad apapun. Dalam buku Bukan Siapa-Siapa, Ajan Brahm membantu kita belajar menanggalkan terpaan angin pengharapan semu dan alih-alih mengikuti jalan Buddha mengenai pemahaman, melepas kelekatan kita terhadap masa lalu dan masa depan, terhadap diri dan yang lain. Kita bisa secara langsung mengalami keadaan alami ketentraman yang mendasari semua batin kita dan menemukan kebahagiaan momen kini. Dalam kelapangan itu, kita belajar apa artinya lenyap. Ajan Brahm, pemandu tiada tara bagi kebahagiaan meditasi, menjadikan perjalanan jadi menyenangkan sekaligus berharga. Judul Bukan Siapa-Siapa, Seni Memadamkan Keakuan. Judul asal The Art of Disappearing, The Buddha's Path to Lasting Joy. Penulis Ajan Brahm. Penerjemah Tasvan Santacitta. Penyunting Handaka Wijananda. Penata Andreas Dipaloka. Penerbit Awareness Publication. Hak cipta naskah copyright 2011 Ajan Brahm. Terjemahan copyright 2013 Awareness Publication. Cetakan pertama Februari 2013. Pada video part 6b ini, saya akan menyelesaikan membaca bagian 6 atau bab 6, pemadaman dan wawasan cerah yang mengikutinya. Mari kita mulai. Memadamkan keragaman indera. Ketika Anda siap untuk melangkah lebih jauh, langkah berikutnya adalah memusatkan. Mengapa Anda harus mengamati napas? Mengapa Anda tidak bisa sekedar diam saja dalam momen hening kini dan membiarkan momen itu saja? Karena keragaman 6 indera dan semua aneka objek mereka, Anda senantiasa dihujani kebisingan pengalaman indrawi. Untuk mengheningkan itu, Anda pertama-tama harus memusatkan perhatian. Beralih dari 6 indera ke tinggal 2 saja. Sensasi sentuhan dalam wujud napas dan batin. Pada akhirnya, Anda melepas napas dan mengurangi fokus tinggal hanya batin. Pemusatan pada batin ini adalah salah satu penemuan besar Buddha. Karena ini merupakan bagian penting dari jalan keluar dari sangsara. Batin yang terpusat adalah langkah lain menaiki tangga keheningan. Masalah dengan perhatian tanpa ucapan dalam wujudnya yang paling belum berkembang adalah masih bergeraknya batin. Ini karena batin resah, mencari kebahagiaan di sana-sini. Batin berpikir bahwa pengalaman berikutnya akan menarik atau berguna. Kurangnya kecukupan hati ini yang mendorong hidup manusia, membuat mereka membaca buku dan menonton film, membuat mereka berkelana ke seluruh dunia. Apa yang mereka cari? Lihat dengan seksama, dan Anda akan melihat bahwa kemanapun Anda pergi, segalanya
pada hakikatnya sama. Pohon-pohonnya sama, dan begitu pula orangnya. Mengapa pergi melihat tembok besar Cina? Itu bukan hal yang hebat. Tembok hanyalah tembok. Atau Anda membayar mahal untuk naik ke puncak Menara Eiffel. Namun, pemandangan hanyalah pemandangan. Mengapa orang ingin melakukan hal-hal ini? Seringkali itu hanyalah sesuatu lagi untuk dilakukan. Dan menginginkan hal berikutnya memberi kita sensasi siapa diri kita. Kita mencari identitas kita dalam selalu pergi ke hal berikutnya. Ada kiasan lama yang menggambarkan kehidupan sebagai perjalanan dan meditasi sebagai berhentinya perjalanan itu. Dengan berhenti dan duduk di suatu tempat dan memusatkan pada napas, Anda bisa mengatasi kecenderungan batin untuk selalu pergi ke tempat lain. Jika Anda benar-benar mengamati napas Anda tidak bisa merasakan bagian lain dari tubuh Anda. Anda tidak tahu apakah itu dingin atau panas, apakah Anda mengalami nyeri di kaki atau sakit di lutut. Anda tak bisa merasakan hal-hal itu lagi. Anda benar-benar terpusat pada napas masuk dan keluar. Tidak sadar akan apapun lainnya. Anda melepas keragaman. Anda telah memadamkan pergerakan batin yang keluar hendak menjangkau ke indera-indera lainnya. Dengan kata lain, Anda memadamkan 4 indera, melihat, mendengar, membau, dan mengecap. Anda juga telah memadamkan sebagian besar indera peraba. Yang tersisa adalah napas. Dan kini Anda menenangkan dan memadamkan itu pula. Anda tidak berhasil dalam proses pemadaman ini dengan cara mengendalikan atau memeganginya. Saya sudah mencobanya sendiri dan tidak berhasil. Jika Anda memegangi napas, Anda tak bisa melangsungkan meditasi. Anda jadi tegang dan melewatkan sukacita pemadaman. Namun, jika Anda berlatih dengan benar, Anda bersikap baik pada napas, Anda mengizinkan proses itu terjadi dengan sendirinya. Anda memadamkan penyebab segala hal lain ini masuk ke dalam batin Anda, sampai semua yang tersisa adalah napas. Ketika Anda hanya mengamati napas masuk dan keluar, sesuatu terjadi pada keadaan batin Anda. Batin terasa enak. Batin terasa tentram. Jika Anda terus mengamati, sukacita muncul. Saya menyebut ini napas indah. Napas ini indah, penuh sukacita, dan bahagia. Sebab Anda terbebas dari seluruh gundukan duka. Dengan pengalaman semacam ini, muncullah potensi besar untuk wawasan cerah. Dan Anda harus menambangnya, karena ini sangat berharga. Mengapa Anda bisa begitu bahagia hanya mengamati napas, ketika sebagian besar orang harus menonton sepak bola, membaca majalah, atau berwisata ke Paris dan London? Orang cemas mengenai siapa yang menang dalam Olimpiade atau Liga Inggris. Mereka cemas mengenai relasi, seks, dan uang, mengenai perlu melakukan ini dan itu. Segala yang Anda miliki adalah napas. Namun, Anda jauh lebih bahagia ketimbang siapapun dari mereka. Mengapa demikian? Itu karena ketika Anda memadamkan segalanya, Anda melepaskan masalah-masalah kehidupan. Yang Anda punya hanyalah napas. Dan itu adalah napas yang indah. Tidak ada hal lain untuk dikerjakan selain menyadari napas dan mengizinkannya untuk semakin tenang.
Tak kala Anda terbebas dari beban, kebahagiaan muncul. Tak kala segunduk penuh duka berakhir, Anda merasakan ketentraman yang indah. Seiring Anda menenangkan sangkara, sedikit demi sedikit, Anda meraih makin banyak ketentraman, makin banyak keterbebasan, makin banyak kebahagiaan, dan rasa pembebasan yang lebih besar. Anda menyadari, wow, jalan Buddhisme ini seluruhnya adalah tentang melepas, menanggalkan duka, meraih sukacita besar, dan terbebas. Anda tidak melekat pada kebahagiaan, namun menapaki jalan memadamkan sangkara, karena Anda tahu bahwa ini akan membawa Anda jauh lebih mendalam. Anda terus melepas lebih banyak sangkara. Makin banyak, makin baik. Sejauh ini masih menyenangkan. Mari kita lihat seberapa banyak kesenangan bisa muncul. Coba simak. Itu akan menjadi kesenangan yang sangat dahsyat. Lebih menyenangkan daripada yang bisa Anda bayangkan. Batin bercahaya. Kala napas mulai tenang, Anda akhirnya melepasnya. Dan nimitta indah muncul. Apakah nimitta itu? Itu tak lain adalah batin dalam keadaannya yang bersinar. Itulah yang Sutta sebut sebagai Pabbasara Citta. Anguttara Nikaya 1.249-52. Pabbasara Citta adalah indera keenam yang terbebas dari 5 indera lainnya, seperti rembulan terbebas dari awan. Apa yang kita maksud dengan terbebas? Itu berarti awan-awan itu tidak ada lagi. Bahwa 5 indera telah ditenangkan sampai ke titik di mana mereka lenyap dan yang tersisa hanyalah batin. Anda tak bisa merasakan tubuh, bahkan napas pun tidak. Anda tidak sampai ke sini dengan mengendalikan dan mencemaskan mengenai indera-indera, namun dengan tak menghiraukan mereka dan sekedar mengamati napas. Anda sekedar memusatkan pada aspek indah napas, dan ini menyebabkan napas menjadi tenang. Anda mengizinkan seluruh proses terjadi dengan sendirinya. Pada saat itu, hanya citta, batin, yang tersisa. Nimitta yang muncul dalam keadaan ini bukan hanya luar biasa indah dan membahagiakan, namun juga produktif akan wawasan-wawasan cerah menuju jalan pemadaman sesuatu sampai itu lenyap. Ingatlah kiasan kecebong. Hanya pada saat tubuh dan 5 indera benar-benar dipadamkan total, Anda baru bisa mengetahui apa 5 indera itu sesungguhnya. Hanya saat inilah Anda memiliki pemahaman sejati dari apa yang Buddha ajarkan. Anda juga tahu mengapa orang kadang berpikir bahwa istilah Pabbasara Citta, batin yang bersinar, juga berarti batin sejati, intisari semua makhluk, Tuhan, atau kesadaran semesta. Itu karena nimitta adalah sesuatu yang luar biasa sekali indahnya. Namun, tak kala Anda telah memiliki wawasan cerah yang diperoleh dari mengalami nimitta berulang-ulang, dan Anda mengetahuinya dengan penuh, Anda akan menyadari bahwa adalah salah berpikir mengenai batin yang bersinar sebagai kuasa luhur atau realitas adi duniawi. Cahaya itu hanyalah wajah batin Anda, tak kala 5 indera telah sepenuhnya dipadamkan. Jana-jana, aksi pelenyapan besar. Segala yang tersisa pada tataran ini adalah batin. Jadi,
langkah berikutnya adalah memadamkan cipta itu sendiri. Teruskan mensamathakan segala sesuatu, dan lihatlah berapa banyak lagi yang bisa Anda lepaskan. Ketika Anda melepas nimitta, tidak mengendalikannya, Anda masuk ke dalam jhana. Keadaan bahagia yang menakjubkan ini. Jhana adalah hasil dari penenangan yang sangat mendalam dari segalanya. Tubuh, napas, batin, dan yang paling penting, kehendak. Kehendak tak bisa berfungsi dalam jhana. Kehendak telah berhenti. Karena kehendak telah berhenti, Anda tak lagi mengasupnya, sehingga kehendak mulai memudar. Proses ini sama pula ketika Anda berhenti memberi makan orang. Mereka menjadi lebih kecil, lebih lemah, dan akhirnya meninggal. Jika Anda melatih jhana secara konsisten, Anda berangsur-angsur akan berkembang dari jhana pertama ke kedua, lalu ketiga, dan keempat, lalu menuju pencapaian arupa, dan pada akhirnya ke nirodha. Karena kehendak tak lagi mengarahkan batin, kehendak mulai kehilangan momentumnya dari masa lalu, yang merupakan apa yang menghentikan Anda semakin mendalam memasuki jhana. Sama seperti ketika Anda memutus pasokan bahan bakar kendaraan, Anda akan makin lamban dan makin lamban, sampai akhirnya Anda berhenti sama sekali. Begitu pula, seiring Anda melaju melalui jhana-jhana, makin dan makin banyak hal pupus. Jhana-jhana merupakan aksi pelenyapan batin yang besar. Manakala Anda menyaksikan ini memberikan pukulan besar dan telak pada khayalan. Saat Anda melihat batin lenyap, Anda mengetahui bahwa batin pun adalah sangkhara, tidak diciptakan oleh sosok Tuhan atau diri, namun oleh berkalpa-kalpa perbuatan dan kehendak. Banyak masa kehidupan perbuatan, ucapan, dan kegiatan batin. Dan kini Anda memadamkannya, berangsur-angsur membiarkannya memudar. Jadi, masuk ke dalam jhana dan bergerak menuju nirodha sampai batin lenyap adalah apa yang dimaksud sabba sangkhara samatha. Saat Anda sampai di sana, tiada yang tersisa. Tiada kesadaran kosmik, tiada Tuhan, tiada pengalaman, tiada pencerapan, tiada perasaan, tiada realitas mutlak, bahkan tiada pun tak bersisa. Memahami ini adalah memahami bagaimana nibbana terjadi dan mengapa itu begitu luar biasa membahagiakannya. Wawasan cerah agung Buddha berasal dari mempraktekkan jhana dan melihat segalanya pupus. Masuk ke dalam samadhi mendalam, setidaknya pada awalnya, adalah bagian yang paling sulit. Karena ketika Anda memadamkan kehendak, itu seolah-olah Anda sendiri lenyap. Karena alasan inilah, maka berguna untuk mempraktekkan cara-cara piawai seperti anatta sanya atau pencerapan tiada diri. Sangatlah jelas dalam sutta bahwa tidak ada yang namanya diri, sesungguhnya itu Buddhisme dasar. Dalam jurnal ilmiah pun, para psikolog memberitahu Anda bahwa tiada diri. Diri hanyalah suatu bentukan. Jadi, teruslah menggali pemahaman itu, dan secara berangsur, Anda akan mampu melepas kehendak saat meditasi. Makin Anda menembusi tiada diri, makin mudah untuk bisa hening, dan makin otomatislah proses pemadaman. Alhasil, seorang arahat masuk ke dalam jhana dengan sangat mudah
dan bahkan seorang anagami yang tak kembali melakukannya tanpa masalah atau kesulitan. Padamkan segala sangkara dan akhiri segala duka. Jadi, sedikit demi sedikit Anda memadamkan batin, dan pada tiap langkahnya Anda mengurangi duka. Selama masih ada sangkara yang tersisa, akan selalu ada duka. Seperti yang disebutkan dalam sutta, semua sangkara adalah duka. Misalnya Anguttara Nikaya 3.2136. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda sekarang, namun saya tahu itu adalah duka. Bahkan meskipun Anda terinspirasi oleh apa yang Anda baca, itu pun masih duka. Segalanya duka. Jika Anda bisa memadamkan segalanya, maka segala duka akan lenyap. Tak kala itu semua lenyap dan pupus, setahap demi setahap, Anda akan mendapat makin banyak keyakinan dan kebijaksanaan. Ini bukanlah berarti Anda mengawali dengan banyak keyakinan dan sedikit kebijaksanaan, dan berakhir dengan setupuk kebijaksanaan, namun nyaris tanpa keyakinan. Alih-alih, keduanya tumbuh bersama. Seiring Anda meraih keyakinan dan kepercayaan dalam jalan ini, wawasan cerah terhimpun. Dan seiring kebijaksanaan meningkat, keyakinan itu bertumbuh dan makin bertumbuh. Ketika Anda mencapai pencerahan, keyakinan menjadi benar-benar tak tergoyahkan. Namun, kebanyakan orang bahkan tidak memiliki sedikit pun keyakinan, karena kebanyakan dari mereka memiliki terlalu banyak debu di mata mereka, seperti yang dilukiskan sutta secara kiasan, misalnya Majjhima Nikaya 26.21. Hal ini terutama berlaku pada zaman kita, saat orang memanjakan dan bergembira secara berlebihan dalam hal-hal duniawi. Sungguh sulit bagi mereka untuk memahami sabbha sangkara samatha, penenangan kehendak dan penenangan segala sesuatu yang diciptakan oleh kehendak, yakni penenangan sangsara. Sulit bagi mereka untuk memahami bahwa punya tujuan untuk mencapai ini adalah berharga. Namun, bagi mereka yang telah cukup hening, mereka yang hanya memiliki sedikit debu di mata mereka, bisa melihat bahwa inilah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan dan keterbebasan. Tidak mengikuti jalan ini berarti Anda mengalami kesibukan, keletihan, frustrasi, pekerjaan, dan kesulitan tiada akhir. Bukan hanya dalam satu kehidupan, namun dalam kehidupan demi kehidupan. Kalpa demi kalpa. Buddha mengatakan bahwa jumlah air mata yang telah Anda teteskan melampaui jumlah air di seluruh samudra di dunia. Samyutta Nikaya 15.23. Anda telah mati begitu banyak kali, sampai jika Anda menumpuk seluruh tulang Anda, tumpukannya akan lebih besar daripada gunung. Samyutta Nikaya 15.210. Jumlah darah yang telah Anda tumpahkan akibat kepala Anda dipenggal juga melebihi jumlah air dalam samudra. Samyutta Nikaya 1.213. Penggambaran ini seharusnya memberi Anda perasaan nibbida, kemuakan atau penolakan, terhadap segenap proses yang berpotensi duka tiada akhir. Untungnya, ada jalan keluar.
Seiring Anda berlatih, Anda berkembang di jalan itu sedikit demi sedikit, dan keyakinan Anda bertumbuh. Ingatlah bahwa semua ini adalah mengenai pemadaman segalanya, mengheningkan segalanya. Pasanglah penjaga di setiap tahap meditasi. Jangan mengelabui diri Anda sendiri dengan berpikir bahwa melepas berarti mengizinkan hayalan untuk bergulir atau tidur sebanyak yang Anda mau. Tanpa laku pun merupakan suatu kendali, perlindungan, penjagaan, dan tukang pukul. Tukang pukul terbaik di klub malam hanya perlu berdiri di sana. Mereka tak perlu beraksi, karena kehadiran mereka belaka cukup untuk membuat para perusuh jeri. Yang perlu Anda lakukan adalah memiliki penyadaran yang kuat, bijak, melindungi, dan welas. Dan keadaan batin yang tak diharapkan tidak akan punya peluang untuk muncul. Pada saat yang sama, sedikit demi sedikit, keyakinan dan kebijaksanaan Anda bertumbuh. Dan begitu pula dengan rasa ketentraman dan keterbebasan Anda. Anda akan memahami bahwa jalan ini dan meditasi mendalam ini adalah jalan menuju Nibbana. Tidak ada yang namanya meditasi wawasan cerah yang tanpa jhana. Tidak ada pula yang sebaliknya. Karena yang ada hanya jalan mulia berfaktor 8. Hanya ada pelepasan, pemadaman sangkara, dan mengalami hasilnya, jhana. Tak kala Anda mengalami makin banyak jhana, Anda pada akhirnya memadamkan tiap sangkara terakhir. Dan dalam proses itu, Anda meluruhkan segala rasa keakuan yang semu dan pengembaraan tiada akhir Anda dalam sangsara. Anda meninggalkan segala duka dan mengarah ke Nibbana. Itulah bagaimana wawasan cerah muncul dari mengheningkan batin. Itulah yang kita lakukan, dan itulah segalanya mengenai Buddhisme. Demikianlah, berakhir sudah saya membacakan bab 6, pemadaman dan wawasan cerah yang mengikutinya. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 7, menghargai kebahagiaan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang